Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiswarti dari kelas 11 IPA 3. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang reproduksi dan menstruasi. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai ke materinya ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau bereproduksi ya teman-teman. Itu merupakan upaya makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya ya. Kali ini kita akan belajar sistem reproduksi pada manusia, khususnya wanita ya. Baiklah, ini adalah ovarium yang merupakan organ penghasil sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur setelah masa puber sampai dewasa, yaitu sekitar usia 12 sampai 50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi, yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi kembali. Masa tersebut dinamakan menopause. Ini adalah tuba Fallopi atau oviduk, merupakan saluran telur. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa peleburan gamet jantan dan betina. Ini uterus atau rahim, merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam rahim terdapat serviks. Serviks ada di bagian depan rahim dan menonjol ke arah vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir atau bisa disebut juga dengan mukus. Mukus ini menjadi banyak, elastis dan licin ketika proses ovulasi. Hal ini membantu spermatozoa untuk menyampai uterus ya, teman-teman. Saluran yang berdinding teman ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium adalah lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Ini ya. Ini adalah vagina. Vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran dan lain sebagainya ya teman-teman. Baiklah, tadi kita sudah pengenalan untuk alat reproduksi perempuan atau wanita pada bagian dalam ya teman-teman. Baiklah, kita sekarang ke bagian luarnya ya. Di bagian luar ini disebut juga dengan vulva. Nah, ini yang seperti topi ini di bagian atas namanya mons pubis. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Bagian paling luar namanya labia mayora. Dan bagian yang ini disebut juga klitoris. Di dalamnya lagi ada labia minora ya. Dan di bagian paling dalam itu ada mulut vagina. Baiklah, kita langsung saja ke ovulasi dan menstruasi. Menstruasi atau haid adalah pendarahan secara periodik dan siklik karena peluruhan endometrium. Menstruasi terjadi, maaf ya teman-teman. Menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Remaja perempuan yang memasuki masa pubertas mengalami menstruasi. Bagaimana menstruasi terjadi? Baiklah,
Ini adalah organ reproduksi perempuan. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan oleh ovarium. Dikenal juga dengan ovulasi. Dinding rahim menjadi tebal. Nih, jika sel telur tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka ini kan menebal ya. Maka dinding rahim ini akan meluruh ke bawah. Proses keluarnya darah ini, yang keluar darah ya, proses keluarnya darah ini disebut juga menstruasi. Baiklah, kita langsung ke ovarium. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Ini adalah ovarium. Bisa lihat. Ini adalah ovulasi, dan ini adalah folikel sekunder. Yang ini folikel de Graaff, dan yang ini folikel pecah. Ovulasi adalah peristiwa pelepasan oosit sekunder dari ovarium. Baiklah, selanjutnya yaitu siklus menstruasi. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Ovum tidak dibuahi. Corpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Peluruhan dinding endometrium, pendarahan pada fase menstruasi. Selanjutnya, fase praovulasi. Proses pematangan folikel primer di dalam ovarium dan tahap persiapan ovulasi. Selanjutnya, fase ovulasi. Pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff, ovarium, tuba Fallopi menunggu sperma. Selanjutnya, fase pasca ovulasi. Folikel de Graaff yang ditinggalkan oosit sekunder karena pengaruh LH berkerut corpus luteum. Jadi siklusnya itu terus berputar ya teman-teman. Ya, namanya juga siklus ya. Baiklah, selanjutnya adalah tahapan terjadinya menstruasi. Untuk tahapan terjadinya menstruasi, teman-teman bisa lihat gambar plus jangan lupa dengerin suaranya karena saya akan jelaskan di situ. Oke. Tahapan terjadi menstruasi. Hormon FSH meningkat yang berfungsi untuk perkembangan folikel. Folikel berkembang menjadi folikel sekunder dan tersier de Graaff. Folikel tersebut menghasilkan hormon estrogen. Estrogen berperan untuk menurunkan konsentrasi hormon FSH dan merangsang hipofisis menghasilkan LH. LH menstimulasi ovulasi, keluarnya oosit sekunder dari folikel. Oosit sekunder menuju tuba Fallopi untuk menunggu sperma. Folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit atas perintah LH akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum menghasilkan progesteron. Progesteron berfungsi menebalkan endometrium dan bersama estrogen mempertahankannya untuk persiapan implantasi. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans. Pada corpus albicans, tidak lagi dihasilkan progesteron dan estrogen sehingga tidak ada yang mempertahankan endometrium. Akhirnya endometrium mengalami peluruhan, dan karena endometrium memiliki banyak pembuluh darah, maka akan keluar sebagai darah haid atau menstruasi.